Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan hari ini, kita sekarang berada di hari Selasa, tanggal 8 November tahun 2022, di mana kita ketahui bersama nanti sore di negeri kita Indonesia ini akan terjadi gerhana bulan. Dihitung mulai pukul 5 sore lebih sampai pukul atau jam 8 malam. Para sobat dan para pemirsa, banyak mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat kita. Keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan jahiliyah tentang terjadinya gerhana bulan atau gerhana yang terjadi di alam semesta ini. Ada yang mengatakan bahwasannya terjadinya gerhana bulan ini atau terjadinya gerhana matahari karena ada kekuatan hitam, kekuatan jahat yang sedang merajai di alam semesta ini dan berbahaya bagi anak manusia. Kemudian yang kedua, mitos yang beredar di tengah masyarakat, keyakinan yang keliru yang ada di masyarakat awam kita, terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari karena bulan atau matahari sedang dimakan oleh raksasa. Oleh sebab itu, dahulu banyak dari masyarakat awam ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, mereka memukul-mukul panci, memukul alat-alat tertentu dengan harapan bahwa sang monster, kekuatan jahat ini akan pergi dari jagat alam raya ini. Padahal para sobat dan para pemirsa, di dalam Islam sudah ketahui bersama terjadinya gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari ini merupakan ayatun min ayatillah, merupakan kebesaran, kekuasaan yang Allah tunjukkan kepada makhluk-makhluknya, bahwa hal itu adalah sesuatu yang mudah dan banyak hikmah, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari ini tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang, dengan kelahirannya seseorang, atau dengan kejadian-kejadian yang dianggap oleh masyarakat ini berkaitan dengan peristiwa gerhana tersebut. Para sobat dan para pemirsa, di dalam dunia perdukunan, di dalam dunia metafisika, ternyata gerhana bulan ini dimanfaatkan oleh para kuhan, para dukun, para orang-orang yang konon memiliki kemampuan spiritual. Nah, apa yang mereka lakukan pada saat terjadinya gerhana bulan? Kita akan coba simak lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dan kami akan lanjutkan pembahasan dengan peristiwa gerhana bulan yang memiliki arti penting bagi paranormal dan mempunyai makna tersendiri untuk para kuhan, para dukun-dukun. Nah, biasanya apabila terjadi gerhana bulan di suatu daerah atau terjadi di suatu negeri, biasanya para kuhan, para dukun dan paranormal ini akan melakukan ritual-ritual tertentu. Biasanya ini menyediakan darah dari hewan burung gagak, kemudian darah ayam hitam, kemudian apel jin, di mana makanan ini merupakan makanan terfavorit bagi bangsa jin. Nah, paranormal dan dukun-dukun ini
melakukan ritualnya dengan mengumpulkan bangsa jin. Entah nanti mereka akan melakukan aksi terornya berupa sihir kepada korban-korban targetnya, atau juga bisa melakukan persiapan untuk melakukan sebuah penyerangan terhadap orang-orang yang bisa jadi mengganggu pekerjaan sang dukun. Karena orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual ini melakukan perang dengan sang dukun. Ini bukan perang secara nyata, bukan perang secara fisik, tapi perang secara batinia, yang nanti efeknya kalau ada salah satu dari mereka kalah, biasanya akan muntah darah, keluar darah hitam dari mulut orang yang kalah tersebut, dan biasanya ini akan mengalami koma, bahkan sampai kepada ajal atau kematiannya. Nah, bagi sang dukun, bagi paranormal, gerhana bulan yang terjadi ini menurut keyakinan mereka mempunyai satu kekuatan. Jadi mempunyai satu power mistis dalam pandangan mereka. Makanya mereka memanfaatkan betul. Mereka betul-betul menggunakan, tidak mensia-siakan terjadinya gerhana bulan pada saat itu. Nah, bagi para sobat, para pemirsa, kita tahu apabila terjadi gerhana bulan, kata Rasulullah ada 4 amal yang mesti kita lakukan. Dalam sebuah hadisnya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari, bulan merupakan tanda-tanda dari kekuasaannya Allah, tanda-tanda dari kebesarannya Allah. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Yang terjadi gerhana bulan, gerhana matahari tidak erat kaitannya, tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang, dengan kelahiran seseorang. Maka apabila kita melihat terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, maka berdoalah kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bertakbirlah, membesarkan asma-asma Allah. Yang ketiga adalah salat 2 rakaat yang kita kenal dengan salat gerhana. Yang keempat, fatasaddaku, maka bersedekahlah. Dan ingat para pemirsa bahwa bersedekah itu bisa tadfa'ul bala, mencegah terjadinya bencana, musibah, dan meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kesesatan akan terjadi bukan hanya karena minimnya pengetahuan dalam diri kita, tapi juga karena minimnya iman di dalam jiwa kita. Selamat beraktivitas, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.